Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di video pembelajaran matematika masih di channel Suriah KTB. Dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Di video kali ini kita akan belajar bab 2 aritmatika sosial, yaitu materi SMP atau MTS kelas 7 di semester 2. Di video ini pula kita akan belajar apa yang dinamakan harga pembelian. Untuk kedepannya kita singkat dengan HB. Harga penjualan HJ, untung atau laba U, rugi R, persentase keuntungan dan persentase kerugian. Sebelum kita masuk ke materi ini, terlebih dahulu kita harus tahu yang dinamakan dengan harga keseluruhan dan harga per unit. Perhatikan ilustrasi berikut. Ayah membeli 1 kotak teh gelas. Harganya 48.000. Ternyata 1 kotak ini isinya 24 gelas. Maka harga 1 gelas adalah, untuk mencari harga 1 gelas ini caranya adalah harga 1 kotak dibagi banyaknya isinya berapa gelas, yaitu 24. Maka dapatlah 2.000. Harga 1 gelas inilah yang dinamakan dengan harga per unit. Sedangkan harga keseluruhan adalah harga 1 kotak teh gelas ini. Jadi, untuk menentukan harga per unit, caranya adalah harga keseluruhan dibagi banyaknya unit. Artinya berapa banyak barang tersebut. Kita lihat contoh berikutnya. Harga 1 buah peruncing Rp1.000. Naufal akan membeli 3 lusin peruncing. Berapa harus membayar? Nah, di sini harga 1 buah peruncing, artinya ini harga per unit. Gitu ya. 1 buah unit itu berarti per unit itu satuannya 1. Jadi, karena di sini yang diketahui harga 1 buah dan di sini satuannya 3 lusin, maka satuan 3 lusin ini harus kita ubah dulu dalam bentuk satuan buah. Kita ingat bahwasanya 1 lusin itu berisi 12 buah. Kalau 3 lusin berarti 12 dikali 3, yaitu 36 buah. Jadi, harga keseluruhan 3 lusin adalah harga per buah ini ya 1.000 dikali banyaknya. 3 lusin ini banyaknya 36. Berarti 1.000 dikali 36 yaitu 36.000. Jadi, yang dikatakan dengan harga keseluruhan adalah harga per unit dikali jumlah. Jumlah apa? Jumlah unitnya. Harga per unitnya 1.000. Jumlahnya ada berapa? Ada 36 buah. Seperti itulah harga keseluruhan. Nah, ini modal dasar kita ini untuk melaju ke materi kita. Jadi, sekarang kita akan bahas apa itu namanya harga pembelian, harga penjualan, untung, rugi, persentase untung dan rugi. Harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya disebut harga pembelian. Sebagai pedagang, sering kita sebut dengan istilah modal. Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang disebut harga penjualan. Dalam perdagangan, terdapat 2 kemungkinan. Pedagang bisa mengalami untung atau mengalami rugi. Kapan pedagang dikatakan untung? Pedagang atau penjual dikatakan untung jika harga yang dijual lebih tinggi daripada harga waktu membeli atau modalnya. Jadi, untungnya itu bisa dicari dengan cara
harga penjualan dikurang harga pembelian atau modal. Jadi, uang yang kita dapat setelah menjual dikurangi modal. Itulah besarnya untung. Lalu, berapa persen untungnya? Untuk menentukan persentase untung, rumusnya seperti ini. Untung per harga pembelian atau modal dikali 100%. Lalu, kapan pedagang dikatakan rugi? Pedagang atau penjual dikatakan mengalami rugi jika harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian atau modal. Jadi setelah pedagang itu menjual barangnya, ternyata ia mendapatkan uang yang lebih kecil dari waktu dia membeli atau modalnya. Maka dia dikatakan rugi. Berapa ruginya? Besarnya rugi bisa dicari dengan cara harga pembelian dikurang harga penjualan. Berapa persen ruginya? Ini rumusnya. Rugi per harga pembelian atau modal dikali 100%. Kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal 1. Seorang pedagang membeli 2 macam beras, masing-masing sebanyak 60 kg dengan harga Rp7.200 per kilogram dan 40 kg dengan harga Rp7.600 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga Rp7.800 per kilogram. Pertanyaannya, berapakah keuntungan pedagang itu? Tentukan persentase keuntungannya. Kita jawab. Untuk mengetahui keuntungan, maka kita harus menentukan terlebih dahulu berapa harga belinya, berapa harga jual. Karena di sini kan baru harga per unitnya. Harga 1 kilonya 7.200 yang 60 kilo ini. Sedangkan yang 40 kilo ini harga per unitnya per kilogram, berarti per 1 kilogramnya 7.600. Berarti untuk memperoleh beras 100 kg ini, pedagang tersebut mengeluarkan uang berapa? Artinya modalnya berapa sih? Gitu ya. Jadi kita cari dulu harga pembelian atau modal, yaitu ini, harga keseluruhan yang 60 kilo ini ya. Berarti 60 dikali harga per unitnya 7.200. Lalu ditambah 40 dikali harga per unitnya 7.600. Kita kalikan 6 dikali 72 432. Ini nolnya 1, 2, 3 nih ya. Jadi untuk perkalian ini kalian harus terampil dalam perkalian. Yang 0 ini tinggal kalian hitung saja nolnya berapa banyak. Cukup kalian kalikan bilangan selain 0 yang di depan ini ya. Lalu ini 4 dikali 76 yaitu 304. Nolnya 1, 2, 3. Nih 3. Kita jumlahkan diperoleh 736.000. Inilah modal yang harus dikeluarkan pedagang untuk memperoleh 100 kg beras 2 macam ini ya. Lalu setelah dijual, ia akan memperoleh uang berapa? Gitu. Jadi ini harga penjualan. Harga penjualan kan dicampur tuh berasnya. Jadi berasnya hanya tinggal satu jenis, yaitu campuran. Berarti keseluruhannya yaitu 60 ditambah 40 dikali harga per kilonya, yaitu 7.800. Berarti nilainya 780.000. Nah, kelihatan kan untung? Di sini harga jual lebih besar dari harga beli. Nah, setelah menjual, dia lebih dari modalnya, maka dia untung. Ya, oke? Paham ya? Yang dikatakan untung, harga jual lebih besar dari harga
beli. Berapa untungnya? Berarti untung adalah harga jual dikurang harga beli. Jualnya dapat uang berapa? 780.000. Saat membeli 736.000. Kita kurangkan, dapatlah 44.000. Jadi ini keuntungannya. Setelah 100 kg tadi beras terjual, maka ia akan memperoleh untung 44.000. Berapa persentase keuntungannya? Ini rumusnya seperti tadi ya. Untuk mudah mengingatnya, ini rumusnya sama dengan persentase rugi, hanya saja disesuaikan. Kalau yang ditanya untung, maka pembilangnya untung. Kalau yang ditanya persentase rugi, maka pembilangnya rugi. Rumusnya sama. Oke, kita masukkan nilainya. Untungnya adalah 44.000. Harga belinya, ini ya harga beli, 736.000 dikali 100%. Untuk pembagian seperti ini, kita sederhanakan saja, menyederhanakan pecahan. Ini bisa kita bagi dengan banyaknya 0 ini. Artinya, kalau 0-nya 3 dengan 3, artinya ini sama-sama dibagi 1000. Seperti ini ya. Nah, berarti tinggal kita kalikan. 44 dikali 100%, ini 4.400%. Dibagi 736. Bagilah sendiri ya. Kalian harus bisa membagi bilangan dengan benar. Ya. Jadi Ibu nggak ajarkan cara pembagian. Jadi 4.400 dibagi 736 dapat nilainya 5,98%. Ini Ibu pembulatan sampai 2 desimal ya. Oke, kita lanjutkan lagi contoh soal kedua biar paham. Contoh soal nomor 2. Seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya. Jadi ini bukan harga satu durian, tapi mendapatkan 100 buah durian. Pedagang tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp1.000.000 dan dikenakan ongkos angkut Rp100.000. Kemudian 40 buah durian dijual dengan harga Rp13.000 per buah. Nah, ini per unit kalau per buah ya. Dan 52 buah dengan harga Rp10.000 per buah. Ini juga per unit untuk yang 52 buah. Dan sisanya busuk. Artinya beli 100 buah durian, yang dijual itu berapa? 40 ditambah 52, berarti 92. Yang 8 busuk. Busuk di sini berarti tidak dijual. Oke? Pertanyaannya, berapakah kerugian pedagang itu? Tentukan persentase kerugian tersebut. Sama ya, seperti tadi, untuk menentukan dia untung atau rugi, kita harus tahu dulu berapa harga pembelian atau modal dan harga penjualannya. Jadi kita lihat di sini harga pembelian atau modal, dia beli keluarkan uang 1 juta. Lalu ongkosnya 100.000. Ini dianggap modal semua. Oke? Berarti modal dia untuk dagang durian adalah 1 juta ditambah 100.000, yaitu Rp1.100.000. Ini modalnya. Lalu setelah dia jual, harga penjualan ya, yang 40 buah durian, dia jual 13.000. Berarti dapat berapa nih? 40 dikali 13.000, harga keseluruhannya. Lalu yang 52 buah dijual dengan 1.000, berarti 52 dikali 10.000. Sisanya busuk tidak jual ya, nggak ada punya nilai rupiahnya. Ini kita selesaikan, 4 dikali 13, 52 ya. Nolnya 1, 2, 3, 4. Nah ini nolnya 4. Seperti itu, gampang kan? Sama ini, 52 dikali 1, yaitu 52. Ini nolnya ada 4, berarti tinggal letakkan nolnya 4. Itu cara mengalinya biar gampang. Kita jumlahkan, 520.000 ditambah 520.000 yaitu 1.040.000. Nah, udah kelihatan kalau di sini kan. Ternyata setelah dijual nilainya lebih kecil dari modal.
maka dikatakan pedagang itu mengalami kerugian. Ini pertanyaan yang A ya. Berapa besar kerugiannya? Rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual, yaitu 1.100.000. Setelah dijual, memperoleh uang 1.040.000. Kita kurangkan, dapatlah selisihnya 60.000. Maka pedagang itu dikatakan rugi sebesar 60.000 rupiah. Berapa persentase kerugiannya? Nah, seperti Ibu tadi bilang, rumusnya sama. Karena ditanya persentase rugi, maka pembilangnya rugi. Gampang ya mengingatnya? Oke, kita masukkan nilainya. Ruginya 60.000, harga pembelian atau modalnya 1.100.000 dikali 100%. Ini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti boleh kita bagi dengan 10.000. Ini kita hilangkan. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ini kita sederhanakan pecahan ini ya. Jadi tinggal 6 dikali 100. Yaitu 600. Ini 110. Seperti ini. Ini bisa lagi disederhanakan. Ini 1 nolnya nih dengan ini. Tinggal 60 dibagi 11. Yaitu 5,77%. Ini juga Ibu pembulatan sampai 2 desimal saja. Bagaimana? Sudah paham apa yang dinamakan dengan harga pembelian, harga penjualan, kapan dia untung, rugi, dan persentasenya? Insya Allah bisa ya dipahami. Alhamdulillah, artinya selesai materi kita di video kali ini. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.